Bismillahirrahmanirrahim. 26 Februari 2025. Saat ini kita telah berada di tanjakan penurunan Mahalang. Di penurunan dari Salodik menuju ke Bunga dan Luwuk Banggai Solteng. Setelah kita menempuh perjalanan panjang sejak kemarin tanggal 25 Februari sekitar jam 3.00 dari Lembah Tanah Kaili Palu Sulteng menuju ke Ampana City, dan saat ini kita berada di penurunan Salodik menuju ke Desa Bunga Luwuk Banggai Solteng. Ya. Di depan mata kita ini terbentang hamparan bentang alam seputaran Salodik. Desa apa ini? Desa Kautu kalau tidak salah itu. Atau desa apa itu? Lupa saya namanya. Desa Kautu kalau tidak salah itu. Atau Kautu ini nama desa di dekat Salakan atau lupa saya. Kesana, jangan tutup. Oh. Tutup anus kaca. AC jalan ini. Ya, kita matikan AC kalau gitu. Ya, jadi saat ini setelah kita menempuh perjalanan selama 5 hari dari Luwuk ke Palu dan berkeliling-keliling di kota Palu, saat ini kita kembali ke Luwuk Banggai dan insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke kawasan timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalanan yang sedang kita lalui ini jalanan yang bermarka tengah warna kuning. Marka jalan tengah warna kuning ini menunjukkan adalah jalan nasional. Ini menunjukkan status jalannya jalan nasional. Ya, makanya terpelihara dan mulus. Olehnya itu kita sangat berharap kepada pemerintah daerah tertinggal dan juga kepada pemerintah pusat untuk segera berkolaborasi dengan cara yang baik dan lancar dan penuh dengan semangat pembangunan agar daerah-daerah tertinggal itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Jalan raya antar kecamatan di daerah tertinggal segera diambil alih oleh pemerintah pusat dalam bentuk jalan nasional. Tujuannya apa? Supaya jalan itu bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia di pelosok. Mengingat ada beberapa kabupaten yang pemerintah daerahnya selalu beralasan bahwa mereka tidak bisa membangun jalan. Dan jalannya dibiarkan berlumpur, sementara Pak Bupatinya kadang menetap tinggal di Jakarta dan kadang ke luar negeri. Kita tidak tahu tujuannya apa, sehingga ini adalah tindakan yang sangat menyakitkan hati masyarakat yang tercerahkan di daerah-daerah tertinggal. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih jalanan di daerah tertinggal untuk diangkat statusnya menjadi jalan nasional. Agar aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi, aktivitas silaturahmi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Terutama karena kita warga Indonesia ini adalah warga yang hobi bersilaturahim, punya adat istiadat, punya kultur budaya di mana tradisi kumpul, tradisi tradisi pernikahan di mana orang harus berkumpul rame-rame, tradisi kedukaan di mana orang berkumpul selama 7 hari 7 malam. Itu membutuhkan sarana transportasi yang baik agar seluruh keluarga dari berbagai pelosok bisa hadir di setiap acara-acara itu. Itulah adab bangsa ini. Adab bangsa ini, tradisi, kultur, budaya bangsa ini menghadapi segala macam fenomena sosial masyarakat, baik itu di pernikahan maupun di kedukaan.
ini masih berada di Jalan Nasional Trans Sulawesi, Ruas Salodik Bunga atau Salodik Luwuk Bangkai, Solteng. Ya, jalan ini kadang lebar, kadang menyempit. Tidak tahu apa alasannya sehingga kadang masih ada jalan sempit yang dibiarkan seperti ini, padahal sudah bergaris tengah warna kuning. Ya, subhanallah. Jalan sempit tapi kendaraan bergerak dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Jalannya cukup sempit tapi kecepatan kendaraan luar biasa. Ya, kita masih di penurunan Salodik Bunga. Kendaraan cukup banyak di senja ini dengan berbagai urusannya masing-masing, entah urusan apa saja. Belum jadi jaringan. Jalannya naik turun, belok kiri, belok kanan. Negeri yang kaya raya, tapi jalannya sempit sekali. Sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia membangun jalan tol keliling Sulawesi ini secepatnya. Dari Palu sampai Luwuk, dari Palu sampai Manado, dari Palu sampai Kendari, dari Palu sampai Makassar. Harus ada, seluruh kabupaten itu terjalin dengan jalan tol. Seluruhnya, se-Sulawesi. Ya, jalan tol kan dikerjakan oleh swasta, bukan oleh anggaran negara, kira-kira begitu. Ya. Dan kalaupun juga anggaran negara, tidak ada masalah. Negara ini kan kaya raya, banyak tambang. Gunakanlah devisa negara dari tambang dan segala sumber penghasilan lainnya itu untuk infrastruktur jalan dan jembatan se-Indonesia yang layak dan terpelihara. Tujuannya apa? Supaya roda ekonomi itu berjalan dengan baik dan lancar. Jangan biarkan masyarakat menabrak lubang-lubang jalanan atau merayap di jalan berlumpur seperti yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, ini sini agak lebar. Harusnya lebarnya semua seperti ini. Waduh, ini sudah di penurunan ini. Menuju ke Zalodik, menuju ke Bunga. Dari Zalodik. Oh, ini mobil pick up ini dengan muatan berat ini laju sekali dari tadi ingin melambung ini.
Nanti ini jalan lurus baru dia berhasil lambung saya ini. Luar biasa ini. Seluruh jalan nasional se-Sulawesi ini mestinya seperti ini. Atau seluruh jalan kabupaten, jalan provinsi se-Sulawesi mestinya seperti ini. Bahkan se-Indonesia. Ya, dan untuk daerah tertinggal itu harus secepatnya pemerintah pusat ambil alih. Nah, di depan kita ini ada penurunan dan tikungan tajam. Ini tikungan tajam pada ruas jalan Salodik Bunga. Salodik Bunga yang di sebelah kiri ini sudah mulai berlubang ini dan sangat membahayakan bagi pengendara, tapi nampaknya tidak ada yang peduli. Di depan ini adalah lautan luas terhampar. Ini adalah lautan Banggai. Lautan di depan Kabupaten Banggai Luwuk. Ya, bukan Kabupaten Banggai Kepulauan atau Banggai Laut. Tapi ini terkoneksi semua karena Banggai Kepulauan dan Banggai Laut itu berada di depan kota Luwuk. Sana adalah Pulau Peling. Di depan kita ini ada Pulau Peling. Pulau di mana di sanalah Kabupaten Banggai Kepulauan itu berada. Ya. Di depan ini ada hamparan Niur Melambai atau pohon kelapa. Ini adalah tanaman komoditi andalan masyarakat di Kabupaten Banggai Sulteng. Ya. Matikan ini. Ya, kita berharap supaya seluruh jalanan di Indonesia dibuat bagus seperti ini. Habis aspal, kiri kanannya dirabat beton, lalu di fondasi atau dibikin tanggul untuk penahan tanah longsor, sekaligus untuk saluran air. Bentuknya seperti itu kalau ditanjakan. Tidak perlu harus got, cukup rabat beton baru dibuatkan fondasi penahan air gitu. Saya berada di Desa Bunga, pas simpang 3 menuju ke Luwuk belok kanan, ke Balantak Bualemo belok kiri. Ya, di sini ada tugu berupa ban mobil. Ya, itu tugunya ini ban mobil. Ini sebelah kanan ini ban mobil parkir ini. Iya, tugunya. Ini gerbang Desa Bunga. Ya, kita masuk Desa Bunga. Ada truk dari depan, Isuzu Traga. Inilah suasana Desa Bunga, Kabupaten Banggai. Ini adalah pintu gerbang Luwuk ketika kita turun dari Salodik. Inilah desanya. Nah, setelah Desa Bunga ini ada SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Di Desa Bunga ini. Di ujung selatan Desa Bunga ke arah Kota Luwuk.
Jalannya sangat mulus, jalan nasional. Ya, cuma masih ada juga genangan air. Ya, mungkin karena ada orang yang suka timbun-timbun tanah di pinggir jalan ini. Wah, di depan sana ada KM Sabuk Nusantara mungkin itu. Atau kapal pel nih. Ada pekerjaan jalan. Oh, mungkin tanggul. Ya, kita sudah berada di seputaran SPBU Desa Bunga. SPBU Desa Bunga. Ini SPBU pertama yang kita temui setelah kita tiba di Luwuk. Yang sebelah kanan ini. Suasana lautan masih agak teduh, belum berkecamuk gelombang lagi. Berarti perjalanan ke arah timur Maluku Utara atau dari Luwuk ke Pulau Taliabo kemungkinan diprediksi aman dari gelombang, karena bisa dilihat dari riak-riak air yang ada di pantai Luwuk. Kita sudah berada di Desa Biak. Setelah melewati Desa Bunga, kita tiba di Desa Biak. Jadi ada mungkin kota Biak di Sorong yang boleh dikata itu salah satu ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten di Papua, bukan di seputaran antara Papua dan Jayapura, mungkin di tengah-tengah juga. Oh, Biak ini Pulau Biak kalau tidak salah di Papua, Pulau Biak. Nah, di Sulawesi Tengah ada juga Desa Biak yang ada di Luwuk Banggai. Kita sudah melewati jembatan Desa Biak menuju ke Unjulan. Kita harus jalan pelan karena di sini banyak kendaraan dan anak-anak yang bermain di tepian jalan. Desa Biak. Saat ini kita berada di desa apa ini? Unjulan mungkin. Unjulan.
kita menguap terus karena kita kurang tidur. Berangkat dari Palu kemarin jam 3 siang, jam 3 senja, tiba di Parigi maghrib, lanjutkan perjalanan sampai melewati Poso sekitar jam 12 malam. Kemudian sekitar jam 1 atau mungkin jam 00 atau sebelum jam 1, saya tidak perhatikan juga jam, kita tidur di halaman masjid, ya, di depan pagar masjid, pinggir jalan, tepian jalan aspal, sampai jam 4 subuh ketika masjid dibunyikan untuk pengantar azan dengan memutar tartil Quran. Nah, setelah itu kita mulai bergerak perlahan-lahan sampai pagi jam 8 masuk Ampana. Dan sekarang sekitar jam berapa ini? Jam 4 sore. Sekitar jam 4.00 kita sudah berada di Lowok Banggai, Sultan. Lowok sudah ini. Oh. Kita sudah di Lowok ini. Tapi ini Lowok masih di pelosok sebelah utara ini. Sebelum masuk desa Au. Tidak jauh lagi kita akan tiba di rumah di desa Au. Setelah itu kita antar mobil ke tempat persemayamannya atau ke habitatnya. Alhamdulillah, setelah mutar-mutar di Palu selama beberapa hari, sekarang kita sudah tiba di Pangkalan Au. Di Pangkalan Au. Ya. Maria. Ya, kita sudah tiba di rumah di Au ini. Kita mendaki dulu di jalan yang sudah babak belur ini, hasil karya pemerintah daerah yang sedang berlangsung. Moga-moga pemerintah daerah yang baru di Kabupaten Banggai ini segera membenahi jalanan di desa Au ini. Harus diaspal hot mix ini. Karena semua warga Indonesia ini membayar pajak ke negara, dan APBD itu diambil dari APBN, dari anggaran negara. Dan anggaran negara kita yang ribuan triliun itu berasal dari pajak rakyat sebesar 80%. Se-Indonesia itu begitu sumbernya, makanya pemerintah daerah jangan main-main, harus membangun daerah ini dengan cara yang baik dan benar. Bi, ada mobil di rumah. Iya, mobilnya siapa ya? Plat merah. Iya, itu mobil kantor. Parkir di mana? Baterai di situ. Pas ada anu, pas ada mobil bisa jalan-jalan. Tuh, sebentar. Kita masih mutar.
Semua yang lewat itu. Iya. Oh iya iya. Sampai kita di sini mereka Kak. Ya kakak ini Kak. Memen? Ya nanti dia baru kita memen. Kita parkir situ dulu. Kita parkir sini. Ini Mana Elin? Ya, alhamdulillah kita telah tiba di Desa Au. Di air isi ulang tropis. Bagi yang mau isi ulang air atau yang mau beli air galon, silakan datang di air isi ulang tropis Desa Au, Kabupaten Banggai Sulteng. oh iya. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini keliling Sulawesi. Dari Luwuk ke Palu, jalan-jalan dalam kota Palu dan kemudian kembali lagi ke Luwuk melewati Poso dan Ampana. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.